warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dari kelas PBI 2A dengan NIM 24020205. Setelah saya menonton film Ron Clark, di sini saya akan memberikan pendapat saya. Yang pertama itu tentang perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Di dalam film tersebut dipaparkan ada sebuah sekolah di New York yang dimana itu masyarakat atau penduduknya itu rasis terhadap orang-orang yang berkulit putih, apalagi mereka yang bukan penduduk asli di sana. Nah, di sini mereka mengalami beberapa kesulitan. Yang pertama itu mereka memiliki lingkungan sekolah yang sulit karena para siswa dan siswinya itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada juga yang kurang mampu dan ada juga yang memiliki masalah terhadap lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya itu ada tentang keterlibatan masyarakat, di mana di film tersebut sangat kurangnya keterlibatan masyarakat sehingga menimbulkan anak-anak tersebut tumbuh dengan lingkungan yang bisa dikatakan dengan lingkungan yang kurang baik. Terus selanjutnya itu ada tantangan sosial. Adapun beberapa tantangan sosial yang dihadapi, yang pertama itu ada tentang masalah ekonomi, yang bisa dikatakan mereka mengalami masalah kemiskinan, kekerasan, dan juga diskriminasi. Selanjutnya ada variasi individual. Nah, variasi individual di sini Ron Clark ini mengenal siswanya melalui dengan keunikan para siswanya masing-masing. Selanjutnya itu ia menggunakan pendekatan yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan individu siswanya sehingga para siswanya itu merasa didukung dan merasa dihargai atas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya itu ia mengajarkan keterampilan yang relevan dengan kehidupan para siswanya sehingga mereka dapat memahami betapa pentingnya materi dan hal-hal yang harus mereka pahami. Selanjutnya ia menggunakan metode belajar yang variatif seperti menggunakan musik, gerakan, dan juga proyek agar mudah dipahami oleh para siswa dan siswinya karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Mungkin ada yang bisa dengan cepat memahami dan ada juga yang lambat untuk memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya itu ada teori pembelajaran yang digunakan oleh Ron Clark. Nah, teori pembelajaran yang ia gunakan tuh yang pertama ada teori pembelajaran humanistik, di mana ia membangun pengembangan dan emosional siswa, membantu para siswa dan siswinya agar mereka bisa mengelola emosi mereka dengan baik. Dia juga membangun komunikasi yang baik bersama para siswa dan siswinya agar mereka memiliki komunikasi yang baik antara guru dan siswanya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada beberapa kesulitan dan gangguan belajar yang dialami oleh para siswa dan siswinya Ron Clark. Yang pertama itu mereka kesulitan di dalam memahami materi yang diberikan oleh Ron Clark, seperti yang dialami oleh Shamika. Shamika ini sebenarnya anak yang memiliki cepat memahami materi, tetapi karena ia dipengaruhi oleh masalah sosial, dia jadi susah untuk memahami materi seperti ketika ia diberikan tugas pekerjaan rumah untuk dikerjakan, ia tidak mengerjakannya karena ia memiliki masalah seperti itu. Dia memiliki 3 anak dan mungkin kesulitan untuk mengurusnya. Yang kedua itu para siswanya tidak konsentrasi, di mana pada saat Ron Clark menjelaskan materi kepada siswa dan siswinya itu mereka hanya bermain, ada yang bercerita, ada yang tertawa sehingga mereka itu kurang fokus dengan materi yang dibawakan oleh Ron Clark. Selanjutnya ada juga mereka memiliki gangguan emosi seperti stres, kecemasan atau depresi yang mempengaruhi kemampuan belajar mereka. Nah, di sini kita bisa mengambil cerita dari seorang siswa yang bernama Taiswan, di mana dia itu mengalami masalah pribadi di rumahnya. Sebenarnya dia memiliki kemampuan yaitu seni melukis, tetapi karena ia memiliki masalah pribadi sehingga dia menjadi sulit untuk mengembangkan minatnya. Nah, selanjutnya itu mereka juga sulit untuk mengatur waktu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, yang terakhir itu ada kurang percaya diri sehingga mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar mereka. Nah, ini seperti yang dialami oleh Badria, di mana ia bercita-cita ingin menjadi seorang dokter dan dia juga belajar dengan tekun. Tapi karena lingkungannya yang kurang baik, jadi
dia jadi kurang konsentrasi di dalam belajarnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu pengelolaan kelas yang dibangun oleh Ron Clark. Yang pertama itu ia membangun hubungan positif terhadap para siswanya. Ia menunjukkan rasa kepedulian, perhatian terhadap kebutuhan siswanya agar siswa-siswanya ini merasa dihargai dan juga merasa didukung terhadap apa yang mereka lakukan. Selanjutnya itu ia juga melakukan metode pembelajarannya yang aktif dan interaktif untuk membuat siswa tetap terlibat dan termotivasi dalam proses belajar mereka. Selanjutnya itu ia menggunakan penghargaan dan motivasi, di mana ketika setiap siswanya itu bisa mengerjakan satu tugas atau ia memahami suatu materi, Ron Clark ini memberikan pujian-pujian atau penghargaan walaupun itu dengan hal-hal yang kecil. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ia mengajarkan keterampilan hidup yang penting seperti bagaimana cara mereka mengatur waktu, bagaimana agar mereka bisa bertanggung jawab, agar di masa depan itu mereka bisa lebih mandiri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.